sini kami melakukan percobaan sel elektrokimia berupa percobaan korupsi pada paku besi. Sebelum itu, jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Indriani Fitri. Saya Zarina Stamatuga. Nama saya Nazat Dira Ramadhani. Nama saya Kaja Kusuma. Nama saya Muhammad Syahdan Aslam. Judul eksperimen pada video ini adalah eksperimen korosi pada paku besi. Tujuan dari eksperimen ini adalah menganalisa faktor yang dapat mempercepat terjadinya korosi pada paku besi. Adapun intak yang mendasari eksperimen ini adalah surah Al-Hadid ayat 25 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun 'aziz. Shadaqallahul azim, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Hipotesa atau dasar teori dari eksperimen korosi pada paku besi. Korosi adalah proses perusakan logam secara kimia atau elektrokimia akibat reaksi antara logam dan lingkungan sekitarnya, seperti udara, air, atau larutan elektrolit yang menghasilkan senyawa logam teroksidasi, seperti karat pada besi. Jika paku besi diletakkan pada lingkungan yang mengandung air dan oksigen, khususnya yang memiliki elektrolit seperti garam atau asam, maka paku besi akan mengalami korosi lebih cepat dibandingkan dengan paku yang ditempatkan di lingkungan kering atau bebas elektrolit. Hipotesis ini didasarkan pada fakta bahwa korosi merupakan reaksi redoks antara besi dengan rumus Fe, oksigen dengan rumus O2, dan air dengan rumus H2O, di mana ion-ion elektrolit mempercepat perpindahan elektron sehingga mempercepat pembentukan karat. Alat dan bahan. Alat yang pertama ada 7 buah gelas plastik, yang kedua ada 7 buah karet gelang, yang ketiga ada 7 buah plastik putih setengah kilogram, yang keempat ada sendok atau sumpit. Dan untuk bahannya, yang pertama ada 7 buah paku besi, yang kedua ada air mentah, yang ketiga ada air matang, yang keempat ada garam, yang kelima ada sabun deterjen, yang keenam minyak goreng, dan yang ketujuh cuka. Pertama, siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, tulis nama dan tanggal mulai eksperimen pada setiap label sesuai jenis media yang akan digunakan, lalu tempelkan pada masing-masing gelas. Label tersebut yaitu tanpa air, air mentah, air matang, air garam, cuka, air deterjen, dan minyak. Yang ketiga, untuk gelas berlabel tanpa air, masukkan 1 paku ke dalam gelas, tutup bagian atas gelas menggunakan plastik. Lalu ikat rapat dengan karet gelang agar udara tidak masuk. Yang keempat, untuk gelas berlabel air mentah, tuang air keran hingga 3/4 bagian gelas, masukkan paku, kemudian tutup dengan plastik dan ikat menggunakan karet gelang. Yang kelima, pada gelas berlabel air matang, isi gelas dengan air matang atau air mineral hingga 3/4 bagian. Masukkan paku lalu tutup rapat menggunakan plastik dan karet gelang. Keenam, untuk gelas berlabel air garam, tuangkan air keran sebanyak 3/4 gelas. Tambahkan 1 sendok makan garam beriodium, lalu aduk hingga larut. Setelah itu, masukkan paku dan tutup gelas dengan plastik serta ikat dengan karet gelang. Ketujuh, untuk gelas berlabel cuka, tuang cuka sebanyak 3/4 gelas. Masukkan paku, kemudian tutup rapat dengan plastik dan ikat menggunakan karet gelang. Kedelapan,
Pada gelas berlabel air deterjen, tuang air keran sebanyak 3/4 gelas. Tambahkan 1 sendok makan deterjen bubuk dan aduk hingga tercampur rata. Setelah itu, masukkan paku. Tutup gelas menggunakan plastik, lalu ikat dengan karet gelang. Kesembilan, untuk gelas berlabel minyak, isi gelas dengan minyak goreng hingga 3/4 bagian. Masukkan paku, lalu tutup dengan plastik dan ikat rapat menggunakan karet gelang. Letakkan semua gelas di tempat yang aman dan tidak terganggu. Amati dan catat perubahan atau korosi yang terjadi pada paku di hari ketiga dan hari ketujuh. Hasil pengamatan, paku besi di dalam udara tanpa air pada hari ketiga dan 7 tidak ada perubahan yang signifikan, hanya sedikit kusam. Paku besi di dalam air mentah pada hari ketiga muncul bercak berwarna coklat pada paku, dan pada hari ketujuh paku terlihat menggelap. Paku besi di dalam air deterjen pada hari ketiga dan ketujuh tidak ada perubahan yang signifikan, korosi sangat tipis. Paku besi di dalam air garam pada hari ketiga mulai muncul karat tipis berwarna keabu-abuan, dan pada hari ketujuh paku terlihat menggelap. Paku besi di dalam minyak goreng pada hari ketiga dan ketujuh tidak mengalami korosi. Paku besi di dalam cuka pada hari ketiga paku mulai menggelap, dan pada hari ketujuh paku semakin terlihat gelap. Paku besi di dalam air matang pada hari ketiga muncul bercak berwarna coklat pada paku, dan pada hari ketujuh paku terlihat menggelap. Pada hari ketiga, paku besi paling cepat berkarat terdapat pada gelas berisi cuka. Hal ini terjadi karena cuka mengandung asam asetat yang bersifat asam kuat terhadap logam. Ion H+ dalam cuka mempercepat proses pelarutan besi menjadi ion Fe2+, sehingga karat cepat muncul walaupun oksigen di dalam gelas tertutup terbatas. B. Paku besi paling lambat berkarat terdapat pada gelas berisi udara dan air deterjen. Pada gelas berisi udara, korosi berlangsung sangat lambat karena tidak ada air yang berfungsi sebagai elektrolit. Tanpa elektrolit, aliran elektron sulit terjadi, sehingga reaksi oksidasi besi hampir berhenti. Sedangkan pada gelas berisi air deterjen, sebagian besar deterjen bersifat basah atau alkali, yang justru menghambat pembentukan karat karena lingkungan basah menetralkan asam dan melindungi logam dari oksidasi. C. Paku besi yang tidak berkarat terdapat pada gelas berisi minyak. Minyak menutupi seluruh permukaan paku dan menghalangi kontak dengan air serta oksigen. Karena dua komponen utama pembentuk karat tidak ada, paku di dalam minyak tetap bersih dan mengkilap. Pada hari ketujuh,
A. Paku besi paling banyak berkarat terdapat pada gelas berisi cuka. Reaksi asam dengan logam terus berlangsung selama 7 hari. Ion H+ dari asam asetat melarutkan besi dan mempercepat pembentukan oksida besi atau karat, sehingga paku menjadi coklat tua dan permukaannya kasar. B. Paku besi paling sedikit karat terdapat pada gelas berisi udara dan air deterjen. Pada gelas berisi udara, korosi tetap sangat sedikit, karena udara kering tidak memiliki cukup air untuk menjadi media elektrolit. Sedangkan pada gelas berisi air deterjen, kandungan basa pada deterjen menghambat korosi dengan menurunkan keasaman dan membentuk lapisan pelindung tipis di permukaan logam, sehingga karat hampir tidak bertambah banyak walaupun sudah direndam selama 7 hari. C. Paku besi yang tidak berkarat terdapat pada gelas berisi minyak. Selama 7 hari, paku dalam minyak tidak menunjukkan tanda-tanda karat sama sekali, karena minyak tidak menghantarkan listrik dan memutus kontak besi dengan udara maupun air. Kesimpulan eksperimen korosi pada paku besi. Dari hasil pengamatan selama 7 hari, dapat disimpulkan bahwa korosi pada paku besi terutama terjadi karena adanya air dan oksigen terlarut. Proses ini akan berlangsung lebih cepat jika lingkungan mengandung zat yang bersifat asam atau mengandung garam, karena keduanya mempercepat reaksi oksidasi besi. Sebaliknya, korosi berjalan lambat atau tidak terjadi jika besi berada di lingkungan yang tidak mengandung air, kekurangan oksigen, atau berada dalam kondisi basah. Dengan demikian, jenis lingkungan sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya proses perkaratan besi. Untuk mencegah terjadinya korosi, besi dapat dilapisi dengan bahan pelindung seperti cat, minyak, atau pelapis logam lain, misalnya seng melalui proses galvanisasi. Lapisan ini berfungsi menghalangi kontak langsung antara besi dengan udara dan air, sehingga reaksi oksidasi tidak dapat terjadi. Untuk mengatasi besi yang sudah mengalami korosi, bagian yang berkarat perlu dibersihkan terlebih dahulu menggunakan amplas atau bahan kimia penghilang karat. Kemudian dilapisi ulang dengan cat anti karat atau dilakukan perlakuan elektrokimia seperti pelapisan ulang dengan seng atau krom agar besi dapat digunakan kembali. Nah teman-teman, jadi begitulah hasil dari percobaan korosi pada paku besi. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana suatu paku besi itu bereaksi terhadap berbagai lapisan. Jadi cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.